hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan begitu ya terkait dengan fakta remaja hari ini ya. Judulnya, temanya apa tadi? Degradasi moral pada remaja. Saya ambil tema di sini. Judul makalah saya Remaja dan Jalan Hidupnya. Kalian pertama ya, pernah dengar ada jenis-jenis generasi? Ibu-ibu, ada jenis-jenis generasi apa saja Bu yang familiar kita dengar di telinga kita selama ini sejak masanya gadget-gadgetan itu Ibu, yang dulu mungkin nggak ada istilah itu, Gen milenial gitu ya. Terus apa lagi? Gen Z, bukan Gen Z tapi ya Bu. Gen Z, oke, Gen Alpha, gitu ya. Jadi dari generasi ke generasi itu ada klasifikasi begitu yang mungkin ini kita ketahui mulai zamannya gadget, mulai rame-ramenya ya. Kalau dulu mungkin nenek kita mana tahu kita kalau nenek kita itu masuk ke baby boomers. Apa itu baby boomers gitu ya. Jadi kita kenal ada baby boomers itu generasi kakek nenek saya. Tuh. Kemudian yang dulu alat komunikasinya iya, mau di sini Bu, mana Bu? Aduh, iya, lengkap di sini berarti. Ya, alhamdulillah, masih semangat. Kemudian generasi X ini generasinya siapa? Ada juga di sini dulu ya. Yang dulu saya ingat waktu saya SMP itu main ke rumah temen, ibunya itu sedang kontek-kontekan. Kontek gitu ya, ada bergengga masih gitu ya. Dan disertai juga dengan karakteristik masing-masing tentunya di beberapa generasi ke generasi ini. Kemudian kita juga mengenal, nah ini gennya siapa nih? Saya termasuk di sini ya. Gennya milenial, gen Y seperti itu, zaman milenial. Yang di situ baru masuk telepon genggam. Seperti itu, telepon genggam dan mulai di akhir-akhir. Kemudian ini generasi anak rumah, ini kenal. Generasi anak saya, mungkin juga anak-anak panjenengan sekalian ya. Generasi Z yang sangat familiar hari ini disebutkan bahwa kita ini menghadapi generasi Z katanya. Generasi yang saya kira sudah terakhir, ternyata masih ada ya. Kelahiran terakhir ini 2010 dan kemudian yang selanjutnya dari generasi Z kita sambut generasi Alpha, yaitu dari 2010 sampai sekarang. Selesai Bu kira-kira? Belum, masih ada ternyata. Kita akan sambut nanti, akan datang generasi Beta. Habisnya Alpha, Beta, habis Beta kira-kira apa Bu? Katanya Gamma. Tidak tahu nanti ada apa lagi. Gitu ya, dari 2025 dan 2000 sampai 2039. Nah ini di masing-masing generasi ada karakteristiknya yang itu mempengaruhi daya juangnya juga di dalam menjalani kehidupan. Tapi setelah saya analisa kembali begitu ya Bu ya, kita jangan terjebak deh sama klasifikasi ini. Ini hanya pengklasifikasian yang digambarkan oleh Barat seperti itu, digolongkan sesuai dengan usianya. Gitu. Kita jangan terjebak. Kalau Gen Z itu kita sering dengar kan ya Bu ya, Gen Z itu identik dengan generasi strawberry. Strawberry bagaimana? Strawberry itu rapuh, disentuh sedikit bagus, dia cantik gitu, tapi disentuh sedikit dia letoy. Faktanya bagaimana? Benar memang seperti itu kebanyakan. Tapi kita jangan terjebak di situ ya ibu-ibu sekalian, karena kita punya acuan sendiri. Acuan kita, kalau misalkan kita percaya dengan ini, maksudnya percaya itu jangan dijadikan sebuah sugesti. Saya punya generasi Z atau generasi Alpha pasti dia letoy, dia nggak energik, dia nggak begini, nggak begitu. Jangan seperti itu ya. Tapi ini hanya gambaran saja ketika acuannya berbeda. Diklasifikasikan seperti ini karena acuannya itu kita ada di dalam sistem yang bukan Islami. Makanya seperti itu, kualitas generasinya itu begitu, lemah, rapuh dan lain sebagainya. Seperti itu. Apakah bisa energik? Gitu. Bisa. Jadi itu bisa dibilang ini nyata, bisa dibilang ini mitos bahkan. Yang tidak usah kita terlalu berpacu pada itu. Kalau kita terlalu berpacu pada itu, maka nanti itu mempengaruhi
bagaimana pola pendidikan kita kepada generasi itu, begitu. Misalkan, oh iya ya kalau zaman na ya, nanti mereka perang orang pacaran, gitu misalkan. Nanti lah zaman na orang sudah biasa gadgetan itu sudah biasa dari kecil. Jadi saya anak SD sudah saya kasih gadget itu ya biasa sudah. Mau gimana lagi sudah zamannya gitu. Jadi jangan terpacu, jangan terjebak di situ ya ibu-ibu, karena itu hanya klasifikasi berdasarkan usia saja seperti itu. Nah, apapun karakternya, yang namanya remaja ibu-ibu di sini potensial untuk melejit sebenarnya. Jadi acuan kita itu kembali kalau anak itu sebenarnya lahir dalam keadaan fitrah orang tuanya lah begitu yang menjadikan dia Nasrani, Majusi ya Yahudi seperti itu ya. Potensi untuk melejit setiap remaja itu ndak tak nampek gen A, gen Z, gen Z, gen A dan gen B, gen gamma nanti tak nampek, semuanya bisa seperti itu, masih punya potensi untuk energi, kritis, dinamis dan kepemimpinan seperti itu. Tapi apa yang terjadi hari ini memang yang kita saksikan sangat banyak memang seperti fenomena gunung es. Moral generasi hari ini tuh ibaratnya fenomena gunung es. Gunung es itu di permukaannya itu sedikit, tapi di dalamnya itu ketika dianalisa itu sangat membengkak gitu. Saya dulu waktu kuliah pernah ditanyai sama dosen saya, kan saya menganggap pergaulan bebas. Saya sempat didownkan ketika presentasi. Itu sampaian itu benar gitu, faktanya kayak gitu. Pergaulan bebas sampai semengerikan itu. Buktinya ada orang-orang masih seperti Anda karena seperti itu. Ya karena memang faktanya seperti fenomena gunung es yang ketika dilakukan survei pun penelitian begitu ya, nggak semua langsung mau menjawab jujur begitu kan, tapi karena sudah umum makanya mereka mau menjawab jujur, seperti sudah perawan atau tidak, sudah ketika sama pacar aktivitasnya apa. Itu dulu mungkin masih nggak begitu, tapi lama-kelamaan seiring dengan kelaziman yang ada itu kemudian membuat para remaja, para generasi itu mudah untuk jujur gitu. Jadi seperti fenomena gunung. Sama juga dengan yang terjadi pada remaja hari ini. Kenapa nanti terjadi ya? Itu ketika menganalisa nggak bisa menganalisa permukaannya saja, Bu. Misalkan masalahnya membunuh, terus dia membunuh karena apa? Itu di sini ada banyak nanti di sini karena kondisi keluarga, karena kondisi apa lagi di sini. Cara menganalisisnya begitu, itu analisa iceberg katanya kalau di dalam keilmuan saya seperti itu. Nah, kita masuk kepada fakta-fakta yang terjadi ya ibu-ibu di sekitar kita, mulai dari di nasional di Indonesia yang kita ketahui bahwasanya kasus bunuh diri ini setiap tahun itu semakin naik seperti itu. Ada apa kira-kira? Kenapa kok bisa seperti itu? Padahal kalau kita tahu mayoritas kita kan Muslim ya ibu. Kalau orang Muslim itu seharusnya kan jauh dari yang namanya menyakiti diri, boro-boro mau bunuh diri. Menyakiti diri saja seharusnya jangan, menyakiti teman apalagi gitu. Tapi fakta tidak bisa dibohongi, tahun 2023 mencapai 1.226 jiwa di dalam satu tahun seperti itu. Setidaknya ada 3 orang melakukan aksi bunuh diri setiap hari. Ada apa ini gitu ya? Kalau mungkin kita sering mendengar mental illness, sakit mentalnya seperti itu ya. Itu apa penyebabnya gitu ya? Ini ya dari 2019, 230, 140, ini turun sedikit, kemudian naik, ini malah naiknya luar biasa seperti itu. Kemudian bunuh diri termasuk ini ya 5 jenis gangguan dengan jumlah terbanyak yang ditangani Polri masuk 849 kasus. Tren bunuh diri. Motifnya apa? Banyak hal gitu ya. Kalau kita lihat beritanya kemarin yang terbaru itu yang loncat ya ibu-ibu anak SMP. Kalau dulu kita mendapati banyak orang tua mungkin ya yang bunuh diri, generasi X mungkin Y. Nah hari ini remaja bukan hanya menjadi korban, tapi sekarang sudah menjadi pelaku bunuh diri seperti itu.
Yang terbaru itu yang loncat dari atas, yang loncat dari atas lantai 3 itu ketika ditelusuri alasannya karena dijauhi temannya. Kemudian ada yang karena hamil di luar nikah, ada yang karena orang tua dan lain sebagainya, seperti itu ya, merasa tidak berguna. Nah, kemudian yang kedua, selain bunuh diri, sekarang membunuh orang lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, remaja itu bukan hanya menjadi objek, sekarang sudah mulai menjadi pelaku. Berarti kan adanya objek itu belajar pada subjek terlebih dahulu ya, belajar, ada yang dipelajari dari generasi itu, dari remaja itu. Dia pelajari orang yang lebih dewasa. Ternyata banyak contoh seperti itu ya. Sampai hari ini kasus ini, begitu ya Bu ya, tadi dalam video ini kan masih belum selesai ya, ketika ditelusuri seorang MAS ini anak satu SMA Ibu, yang di situ tampaknya keluarganya baik-baik saja, hanya saja beberapa motif ditemukan, tapi sempat ngaleng, bukan karena saya tertekan begitu ya, tapi saya dengar bisikan-bisikan, ibunya juga merasa tidak ada apa-apa, cuman kaget beberapa hari ini itu anak saya itu sering tidur di sekolah sampai dibawa ke psikiater sudah 4 kali begitu. Jadi masih belum selesai ini ceritanya, maksudnya aslinya itu kenapa begitu kan. Saya juga heran kenapa beberapa kasus itu kan ada bisikan begitu. Bisikan itu yang seperti apa maksudnya? Jangan ada bisikan ngejekor ya. Kan memang setan tugasnya membisikkan. Ya Allah, apa karena asam lambung? Ada yang punya penyakit asam lambung Ibu? Kan katanya kata-kata kesehatan ketika asam lambung itu berpengaruh pada halusinasi. Halusinasi itu bertingkat, katanya begitu ya. Bertingkat bisa dia menyakiti diri sendiri. Takut kepada dirinya sendiri, takut mati, bisa juga sampai ingin mencelakakan orang lain begitu. Seperti itu. Tapi yang lebih menarik lagi, saya pernah menemukan siswa saya Ibu yang ini tidak diketahui orang tua, dan saya sangat sedih sekali ya. Apa jangan-jangan bisikan yang termasuk siswa saya itu. Jadi siswa saya ini entah dia bisa jujur seperti itu begitu ya, dengan nggak ada dosa gitu dia menceritakan ya. Intinya dia kan termasuk laki-laki nih Bu, dia termasuk pendiam. Kemudian dia merasa teman-temannya itu nggak ada yang sefrekuensi seperti itu, toksik lah seperti itu ya. Nah kemudian dia itu ternyata punya teman Bu. Ini dia dapatkan ketika dia duduk di SMP di pondok pesantren di salah satu sekolah seperti itu. Dia bilang seperti itu. Biar Bu, saya nggak tahu. Kasarnya Bu, kau oleh nikah dari kasar Bu. Jadi dari teman sepertemanannya itu dia punya gitu. Setiap malam itu dia bisa berteman dengan, judulnya itu berwujud singa hitam katanya. Bayangkan, percaya nggak percaya saya jadinya. Tapi ya namanya begitu namanya jin ya, namanya jin memang ada gitu ya. Faktanya saya diceritakan sama anak saya ini, menantu saya, dan orang saya tidak tahu. Dia mengaku itu dari teman-teman pondok. Ini kamu punya apa setanmu? Sampai nanti juga ada kasusnya jadi kurir narkoba seperti itu. Jadi dia merasa selama ini tidak bisa cerita ke teman-temannya. Akhirnya setiap malam dia itu kayak sampai temannya juga sempat nangkap, kan ada bibi katanya. Kita udah mau nikah ya sering katanya begitu. Jadi saya cuma aduh ya Allah, harus dari mana kemudian begitu saya mengkomunikasikan kepada orang tuanya. Kemudian mempidana guru. Ini marah apa enggak Bu hari ini Bu? Marah. Kalau zamannya Bu Haji Umi enggak ada ya Bu ya. Orang tua menyerahkan pokol, gerpas, apa diapakan, terserah mau diapakan anak saya. Yang penting kembali selamat gitu ya. Hari ini sangat biasa sekali orang tua tanpa melihat duduk permasalahannya langsung anak saya. Nah ini respon juga Bu, respon daripada Gen Z juga. Maksudnya Gen Z itu dengan segala fasilitas yang ada, kemudian itu juga membuat biasanya orang tua di posisi ini merasa serba ada juga fasilitas, tinggal dikasihkan ke orang tua, ke anak, sehingga ketika anaknya ada gadget sedikit itu tak nerima. Itu ada hubungannya juga Bu. Pola pengasuhan seperti itu ada hubungannya. Jadi sangat memanjakan anak tanpa melihat permasalahannya itu di mana.
Yang ini sangat, ya Allah, sangat tidak masuk akal ya Bu ya. Ketika saya baca beritanya, ini guru agama sesuai sudah dengan keilmuannya menegur anak-anak itu waktunya sholat duhur di depan masjid masih guyon dan omongannya itu omongan jorok. Ditegur suruh sholat marah dong. Ya saya ngajak maturana ya marah jangan sampai jam duhur ya. Itu bukannya iya Pak, Engki Pak, itu malah menjawab seperti itu. Dia menjawab yang namanya guru. Dia langsung tiba-tiba kita aja kalau kayak ke anak kita kan tiba-tiba kita anak kita menjawab terus kan gimana terpicu untuk bapaknya ini kemudian memang menampar tapi tidak keras seperti itu ya, dan ya panjang jadinya seperti itu. Mau orang tua mau asalkan ada uang lah. Apa hubungannya terus ya sebenarnya tuh kenapa kok mau selesai dengan kalau ada uang tuh, kenapa semuanya dihargai dengan uang? Kalau nggak ada uang nggak selesai. Ya Allah. Dan kemudian ini yang juga marak terjadi, gaul bebas di sini sudah semakin beragam ya ibu-ibu sekalian. Ini di Jember prostitusi gay sangat terbuka sekali, aplikasi di HP itu salah satunya Micat. Seperti itu. Di situ sampai ada anak SMP Bu, yang situ menawarkan yang mau ke saya itu bukan mau ke saya ke perempuan tapi ke sesama laki-laki. Itu anak SMP. Seperti itu. Kalau sebenarnya udah ada insya Allah ya Bu ya. Ada banyak apa enggak? Jadi kasus-kasus serupa ini ternyata ketika ditelusuri bukan hanya terjadi di nasional ya, bukan hanya terjadi di Jakarta, di Jogja. Dulu mungkin seperti itu, tapi seiring berkembangnya ada TV, ada handphone masuk ke pelosok-pelosok. Jangankan di Sumeneb Bu, masa lembu zamannya saya tahun 2000 berapa itu sudah ada Bu. Seperti itu ya. Nah ini ya, semakin kesini, semakin ke Madura bakalan masuk di negara KTD, kehamilan yang tidak diinginkan. Yang si perempuannya menuntut tanggung jawab, si laki-lakinya kalah, akhirnya cekcok dan lain sebagainya, terjadilah membacok dan membakar. Ini sebenarnya kan untuk menghilangkan jejak. Ya, bayangkan seorang mahasiswa yang pikirannya sudah tingkat dewa seharusnya kan ya bisa karena kekalapannya itu ya sampai apapun yang bisa dia lakukan. Padahal nggak jauh dari itu sudah ketahuan begitu kan. Karena ada gedung yang kosong itu kok ada asap seperti itu. Cepat sekali untuk ketahuan. Kemudian ada lagi Bu inces hari ini ya Bu ya. Inces apa itu inces Bu? Ya sesama hubungan sejarah, baik itu bapak tiri maupun bapak kandung Bu, yang baru-baru ini terungkap 22 tahun itu bapak kandung, 3 tahun itu yang di Sumeneb itu bapak tiri ya, kan di Jawa Barat di mana yang saya baca kemarin ya, di Delhi Serdang kalau tidak salah, itu 22 tahun dengan anak kandungnya sendiri, bahkan ibunya itu tahu. Karena itu sudah mulai dari SMP, kemudian sampai sudah menikah, sudah punya anak, cerai sama suaminya, balik ke rumah orang tuanya, mau sebabkan lakoni pole gitu ya Bu ya. Kemudian ibunya tahu, tapi tidak berdaya, kemudian ibunya disiksa kalau anaknya tidak mau. Jadi anaknya kasihan, kemudian dibegitukan lagi sama bapak kandung judulnya Bu, bukan bapak tiri kalau yang itu ya, jadi incest. Nah, kemudian ini juga seorang siswi, ini saya menemukan sendiri di Sumeneb. Siswi SMA berhasil menyembunyikan kehamilannya, bahkan orang tuanya pun tidak mengetahui. Seperti itu. Dia berhasil teman-temannya tidak tahu, tapi temannya cuma sudah curiga. Cuman heran informasi itu tidak sampai ke orang tuanya. Kami pun gitu ya sebagai guru BK berusaha untuk mendekati, ternyata tidak mampu. Kami tidak berani Bu, tanpa dilaporkan, bawa tespek ya Bu, dilaporkan nanti ampun dah. Tidak mau gitu ya. Pertamanya sudah seperti itu, Ibu bawa tespek enak gitu ya. Iya sudah, sampai aneh seperti itu. Peker boleh, jauh Tina gitu ya Bu. Ya Allah, dan seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Pernah ibunya ini benar-benar tidak tahu Bu. Setelah saya datang ke rumah benar-benar tidak tahu. Tahunya itu ketika sudah hampir melahirkan. Bahkan ibunya pernah izin, Bu izin anak saya kakinya sakit. Enggak tahu nih Bu, sopo namaan mau boro-boro dulu. Oh, ini kamu boro-boro Bu. Saya cuma gitu, colek-colekan sama guru
kerja di laundry habisnya maghrib. Jadinya kan mungkin dugaannya ke sana ya, capek terus kakinya bleder seperti itu. Ketika ditelusuri ke orang tua, saya tak semak nih buka kau ya, katanya ibu. Kenapa kok tak semak? Karena anak saya itu pendiam. Bayangkan kalau sudah anak tidak semak ke ibunya, ya nanti pasti ada pengalihan yang semak yang lainnya seperti itu. Dan ya dalam tanda kutip ya, bagusnya gitu ya, bagusnya ya, si cowok itu apa namanya, bagusnya si cowok itu tidak berupaya untuk apa namanya menjatuhkan karunia seperti itu. Sebenarnya ada rencana menjatuhkan, akhirnya tidak bisa gitu ya, akhirnya sampai ketahuan seperti itu. Ini ya yang perlu digarisbawahi adalah orang tua tidak tahu, baru tahu ketika anak sudah kesakitan, pas apa terlentang di kasur, mana tahu nama rajin, baru seperti itu. Itu sudah melahirkan. Nah ini lagi Ibu, Kabupaten Malang peringkat 4 dispensasi nikah dini sejak ini. Gitu. Kalau sudah ada yang minta dispen, berarti kan apa namanya perbuatan yang menuju ke arah pernikahan itu sudah dilakukan lebih dulu seperti itu. Kenapa kok minta dispen? Karena ada batas minimal menikah. Berapa tahun Ibu? 19 tahun oleh pemerintah seperti itu. Kok sampai minta dispennya? Karena anak ini di bawah 19 tahun sudah hamil menikah seperti itu. Biar tidak terlalu malu, makanya dinikahkan seperti itu. Ya Bu ya, peringkat 4 di Jawa Timur ini. Nah, seperti itu ya. Ini mengkhawatirkan. Nah ini lagi ibu-ibu, ada yang tahu apa TU itu apa? Ada yang pernah dengar? Musik apa TU? Ya, betul. Pernah dengar? Bisa soundnya Pak? Diklik Pak ini. Dengar satu kali akan ketagihan kalau anak remaja. Fokus pada ini ya Bu ya. Fokus pada artinya. Mana yang punya anak dipahamkan nanti Bu ya. Maaf. Nah, isinya. Sudah cukup balik. Saya takut agak gerak kepala kita nanti. Tangan-tangannya. Ya begitu ibu-ibu. Ini remaja kalau dengar itu, ya bukan kalau dengar, sudah dengar dan sudah dijadikan di TikToknya itu sudah. Apalagi kalau di Indonesia kan langsung di disco remix. Seperti itu, musik itu sudah di disco remix tanpa mengetahui, awalnya tidak akan tahu dia apa artinya. Karena memang yang pertama dari generasi kita kan kalau ada musik pokoknya apalagi barat itu pasti oke. Buat kita itu senang. Ternyata isinya itu apa itu. Saya dengar apartemen aja sudah lain ya. Jadi yang agak sedihnya lagi ketika saya mengetahui ada sebuah sekolah yang ketika itu hari guru, kemudian guru-gurunya itu penampilan berjoget, musiknya ini ibu-ibu sekalian, musiknya ini dengan disco remixnya seperti itu. Jadi saya WA sama salah satu guru di sana, itu musiknya bagaimana ya? Apa itu Mbak, saya tidak tahu. Berarti tidak semua guru memang, tapi lumayan banyak di lapangan soalnya Bu, itu disaksikan oleh siswa-siswinya dalam rangka Hari Guru judulnya Bu Elvina, seperti itu. Jangan sebut merek. Tidak terima ditegur geng motor pukuli bapak. Tadi yang disampaikan sama Bu Elvina itu yang terjadi kemarin di Lingkar mana yang kebetulan itu? Lingkar Barat. Mengingatkan Ya alhamdulillah sudah tertangkap ya. Kemudian ini Bu, siswa sebagai kurir narkoba bisa saja terjadi ya, karena ada contoh nyata-nyata ya yang mencontohi ini hanya 1-2 kasus yang ada di sini ya. Pastinya ya
banyak banget yang terkena. Ini Bu, siswa kurir narkoba lagi-lagi dia dengan bercerita tanpa rasa bersalahnya dan orang tua tidak tahu kalau dia menjadi ini. Dan dia mengatakan kalau di pondok ini Bu, itu sudah biasa Bu, ngepil, minum itu sudah biasa Bu. Siapa tahu Cong, kan dia pindah ke situ dari pondok ini, dia pindah ke pondok itu. Nggak tahu mana Cong? Tahu loh Bu saya. Oh saya pakai terima kasih Allah Akbar. Dan saya juga baru tahu, maksudnya baru dengar dari lisannya seseorang itu memang kalau sudah cinta dunia ya Bu ya. Padahal terus ya. Padahal aslinya siswa ini tuh aslinya Bu cuma pengen sepeda motor ke orang tuanya. Terus orang tuanya belikan yang tidak sesuai dengan kemauannya. Dari situ dia pengen dapat uang sendiri. Setelah saya tanyakan lagi, setelah kamu menjalankan ini Jong, kan sudah dapat tuh uang tuh banyak kan tuh untuk membeli sepeda motor yang kamu suka, itu kan bisa. Terus apa lagi kamu masih melakukan ini gitu kan? Terus kau udah bukan katamu tak marah ya? Gitu ya, ternyata memang panah terhadap dunia memang tidak marah-marah. Tak marah kan Bu, apalagi tahu rasanya gampang dapat uang. Mungkin itu saja untuk analisa dan solusi, sebenarnya ada tapi sudah sedikit tadi ya. Intinya ini semua Ibu yang terjadi bukan kasus individu per individu, tapi ini masalah sistem, karena masyarakat mengajari negara tidak ada aturan sebenarnya seperti itu. Seandainya sistemnya itu oke, permasalahannya akan menjadi masalah individu aja, mungkin tok mantok tuh Bu, 1-2, tapi ini sudah tersistem. Makanya dijelaskan sama Ibu Cucun terkait dengan kenapa bisa tersistem seperti ini yang menyebabkan remaja kita seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vina, saya Irin, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Keberkatan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.